Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita awali pagi hari ini dengan bacaan Bismillah untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini. Pembelajaran pada pagi hari ini yaitu tentang potensi intelijensia. Apa itu intelijensia? Intelijensia atau kecerdasan dapat diartikan dalam berbagai dimensi oleh para ahli, seperti yang dikemukakan oleh Donald Steiner, seorang psikolog, yang menyebutkan intelijensi sebagai suatu kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang sudah ada untuk memecahkan berbagai masalah dalam kehidupan ini. Nah, tingkat intelijensi manusia itu dapat kita ukur dengan bagaimana seseorang itu dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi. Atau secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu tingkat kemampuan dan kecepatan otak untuk mengolah suatu bentuk tugas atau sebuah keterampilan tertentu. Kemampuan dan kecepatan kerja otak ini disebut juga dengan efektivitas kerja otak. Nah, potensi intelijensi atau kecerdasan ada beberapa macam yang dapat diidentifikasikan menjadi beberapa kelompok besar. Nomor 1, intelijensi verbal atau linguistik. Intelijensi verbal atau linguistik ini merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan bahasa dan segala sesuatu yang berhubungan dengan kegiatan membaca dan menulis. Yang nomor 2 ada intelijensi logikal atau matematik, merupakan kecerdasan dalam hal berpikir ilmiah berhubungan dengan angka-angka atau simbol, serta kemampuan menghubungkan suatu potongan informasi yang terpisah. Yang ketiga ada intelijensi visual spasial, yaitu intelijensi kecerdasan yang berhubungan dengan seni visual seperti melukis, menggambar, atau memahat. Karena tidak semua orang dapat mengembangkan intelijensi ini. Nah, selain itu juga kemampuan navigasi, peta atau arsitek, dan kemampuan membayangkan objek-objek dari sudut pandang yang berbeda. Nah, intelijensi ini biasanya dimiliki oleh seorang seniman. Yang nomor 4 ada intelijensi kinestetik tubuh, yaitu merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan menggunakan tubuh untuk mengekspresikan perasaan atau disebut juga dengan bahasa tubuh atau body language. Nah, kecerdasan ini berhubungan dengan berbagai keterampilan seperti menari, olahraga, serta keterampilan mengendarai kendaraan. Nah, seorang yang kecerdasan atau intelijensi kinestetik tubuhnya itu lebih berkembang, itu pasti orang-orang yang mahir dalam olahraga, menari. Nah, seperti itu contohnya. Yang nomor 5 adalah intelijensi ritme musikal, merupakan kecerdasan yang berhubungan dengan kemampuan mengenali pola irama, nada, dan peta terhadap bunyi-bunyian. Nah, intelijensi ini banyak dimiliki seorang musikal atau
seni-seni seorang yang mendalami dalam seni musik. Nomor 6 ada intelijensi intrapersonal, yaitu kecerdasan yang berfokus pada pengetahuan diri berhubungan dengan refleksi, kesadaran dan kontrol emosi, intuisi dan kesadaran rohani. Nah, orang yang mempunyai kecerdasan intrapersonal tinggi biasanya adalah seorang pemikir atau filsuf atau psikolog atau penganut ilmu kebatinan dan penasihat rohani. Yang nomor 7 ada intelijensi interpersonal, yaitu kecerdasan yang berhubungan dengan keterampilan dan kemampuan individu untuk kerjasama, kemampuan berkomunikasi yang baik secara verbal maupun non-verbal. Nah, seorang dengan tingkat kecerdasan interpersonal yang tinggi biasanya mampu membaca suasana hati, mampu memotivasi dan tujuan yang ada pada orang lain. Pribadi dengan potensi intelijensi interpersonal yang tinggi biasanya mempunyai rasa empati yang tinggi. Nah, yang nomor 8, yang terakhir ada intelijensi emosional, yaitu kecerdasan yang meliputi kekuatan emosional dan kecakapan sosial. Sekelompok kemampuan mental yang membantu seseorang mengenali dan memahami perasaan orang lain, yang menuntut kepada kemampuan untuk mengatur perasaan-perasaan diri sendiri. Nah, setelah kita mengetahui bermacam-macam potensi intelijensi yang ada pada dalam diri kita sendiri, kita dapat meningkatkan dan menciptakan intelijensi atau kecerdasan dengan melatih otak melalui cara-cara yang tepat. Dan menurut para ahli, potensi untuk meningkatkan kecerdasan ini dapat terjadi pada usia berapa saja. Jadi tidak ada batasan. Walaupun masih diakui bahwa faktor genetik juga berperan penting menentukan tingkat kecerdasan, tak dapat dipungkiri juga kalau stimulasi yang benar juga berpengaruh untuk menciptakan orang-orang cerdas. Jadi berapapun usia Anda, apapun profesi Anda, kenali potensi kecerdasan yang Anda miliki. Bila ingin terlihat lebih cerdas dan menjadi lebih cerdas lagi, maka lakukanlah stimulasi yang benar terhadap potensi intelijensi yang Anda miliki. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.